Aku mau bahas GLB sama GLBB ya temennya ya. Em, Dua hal ini yang cukup dasar banget di mekanika. GLB dan GLBB ini kita ngebahas benda yang dia bergerak lurus gitu ya. Yang satu kecepatannya konstan, yang satu percepatannya yang konstan. Maksudnya apa sih? Nanti coba kita bahas ya. Jadi gini, di GLB dan GLBB karena kita ngomongin kinematika, kita hanya membicarakan geraknya aja tanpa kita cari tahu alasan dia bergerak tuh apa gitu ya. Jadi kita nggak cari tahu kenapa dia bergerak, tapi kita cari tahu bagaimana dia bergerak kayak gitu. GLB dan GLBB sendiri kita nggak memperhatikan bentuk bendanya ya. Kita hanya memperhatikan posisi, kecepatan, percepatan gitu-gitunya aja yang kita perhatiin. Pertama dari GLB GLB ini bisa kita sebut sebagai suatu gerak dengan kecepatan yang tetap. Jadi V-nya itu tetap. Ngomong-ngomong V di sini kecepatan ya. Oke. Jadi yang dimaksud dengan kecepatan tetap itu besarnya tetap, arahnya juga tetap. Jadi dia nggak yang bulak belok, nggak yang naik turun besar kecepatannya, nggak. Dia kecepatannya tuh konstan. Katakanlah suatu benda punya kecepatan tuh 2 meter per sekon ke mana misalnya ya, ke kanan deh misalnya gitu ya. Nah ini maka dia akan selamanya sebesar ini gitu. Ini kita sebut sebagai GLB. Persamaan dasar dari GLB itu kita nyatakan dengan V sama dengan S per T. Nah ini persamaan yang sering kita dapetin ya. Dari mulai SD kayaknya udah dapet V sama dengan S per T. Maksud dari persamaan ini adalah bahwa ini adalah jarak ya. Atau di beberapa buku bahkan ini disebut sebagai perpindahan, displacement. Nah kalau ini adalah lama benda bergerak ya. Oke, ini persamaan dasar GLB cukup satu karena kecepatannya konstan tetap ya. Jadi kita dengan persamaan ini kita bisa menentukan kira-kira kalau misalnya kita pengen dari Jakarta pengen ke Bandung gitu ya, kira-kira bakal memakan berapa jam sih gitu. Nah ini bisa kita dapat dengan kita mengotak-atik secara matematikanya aja ya. Kita dapat nanti persamaannya kayak gini. Jadi kan karena V di sini sama dengan S per T, kalau kita mau nyari tahu lama kita di perjalanan dari Jakarta ke Bandung itu adalah jarak dibagi dengan kecepatannya. Oke, ini jarak dari Jakarta ke Bandung, ini adalah kecepatan, misalnya kita pakai mobil gitu ya, nah kecepatan mobilnya. Tapi ini dengan asumsi kecepatan mobil yang kita kendarai itu konstan, tetap. Jadi misalnya 30 kilometer per jam misalnya gitu ya. Nah ini ya udah 30 kilometer per jam aja gitu, nggak berubah-ubah. Itu dengan asumsi seperti itu ya. Jadi kita bisa dapat kira-kira berapa sih lama waktunya dari Jakarta ke Bandung. Itu ya contohnya ya untuk GLB ya. Berikutnya GLBB. Nah ini yang panjang nih. GLBB. GLBB ini dia kecepatannya nggak tetap. Kecepatannya, aduh sorry, jelek banget. Kecepatannya berubah. Nah, tapi ada kata berikutnya selain kecepatannya berubah. GLBB ini kecepatannya berubah dengan teratur. Jadi kayak misalnya nih, awalnya suatu benda tuh punya kecepatan 2 meter per sekon ke mana ya? Ke kanan lah ya, sama kayak di contoh awal. Nah, terus di detik berikutnya ini ketika T sama dengan 1 sekon deh misalnya ketika dia detik pertama. Nah, terus ketika detik kedua ternyata dia jadi 4 meter per sekon. Ini arahnya sama ya. Terus ketika detik ketiga
dia jadi 6 meter per sekon. Dan seterusnya. Jadi dia nambah 2, nambah 2, nambah 2. Nah, jadi yang bertambah itu kecepatannya. Kecepatannya setiap 1 detik kecepatannya nambah 2. Artinya dia punya percepatan. Atau kita di sini simbolkan dengan A. A ini kita nyatakan sebagai perubahan kecepatan gitu. Setiap waktu. Setiap waktu. Nah, ini perubahan kecepatan setiap waktu. Ini kita simbolkan dengan A ya. Nah, A karena A ini menyatakan perubahan kecepatan setiap waktu, biasanya di dalam matematika atau fisika lah ya, yang kalau berkaitan dengan perubahan kita menandakannya itu dengan delta. Delta V dibagi dengan delta T. Ini sering banget kita temu nih, ya kan? Percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktunya atau selang waktu. Oke. Ini sering kita temuin. Nah, sekarang kalau misalnya kamu pernah baca dikit-dikit tentang GLB dan GLBB, dan aku juga sangat menyarankan kamu baca lebih lanjut ya, karena apa yang aku bahas di sini itu apa yang aku ingat aja gitu. Kalau ada yang aku lupa, kamu bisa baca lebih detail lagi di textbook atau mungkin di Google atau mungkin nonton video lain boleh. Ya, kita lanjut ya. Ini secara matematika bisa kita operasikan delta T ini pindah ke atas sana. Jadinya nanti akan menjadi A dikali delta T sama dengan delta V. Nah, karena kita ngomongin perubahan kecepatan di sini, maka bisa kita tulis ngomong-ngomong delta V ini bisa kita tulis sebagai V dikurang V0. Maksudnya apa? Delta V ini kan perubahan kecepatan. V di sini menandakan kecepatan akhir dia, kecepatan dia sekarang nih. Nah, sedangkan V0 itu menandakan kecepatan awal. Jadi dia di detik ke-0, dia tuh kecepatannya berapa? Nah, ini V0. Oke? Kalau V ini menandakan bahwa kecepatan dia saat ini berapa. Beda kan? Tentu besarnya beda. Kalau V sama dengan V0, maka ya dia kecepatannya atau perubahan kecepatannya 0 gitu. Delta V-nya bakal 0. Kayak gitu ya. Jadi kita bisa manipulasi persamaannya menjadi V dikurang V0 sama dengan A dikali delta T. Nah, ini kalau kita manipulasi lagi menjadi seperti ini. V sama dengan V0 ditambah A dikali delta T. Ini persamaan GLBB yang sering kita temui. Kita katakanlah ini persamaan GLBB 1 ya, pertama ya. Ini adalah kaitan antara kecepatan awal dengan percepatan sehingga menghasilkan kecepatan akhir gitu ya. Ini persamaan pertama. Nah, berikutnya kita akan mencari persamaan GLBB kedua. Gimana kalau misalnya aku mau mendapatkan delta T-nya. Oke. Nah, ini dari persamaan yang yang aku lingkarin ini, kita bisa dapat delta T besarnya akan sama dengan V dikurang V0 dibagi dengan A. Karena kan A di sini dia sebagai faktor pengali delta T ya, ini perkalian kan. Maka ketika dia pindah ruas deh gitu ya, maka A ini akan berada di posisinya di bawah si V dikurang V0 ini. Jadi akan seperti ini. Nah, ini aku sebut sebagai persamaan satu deh ya. Nah, berikutnya di sini aku akan menggunakan sedikit apa ya, bisa dikatakan integral kali ya. Kita pakai integral di sini. Jadi tadi kan di awal kita tahu bahwa V sama dengan jangan pakai itu deh. Kayaknya bakal ribet. Gini deh. Nih, kita kan punya persamaan GLBB 1 yang ini. Yang ini. V sama dengan V0 ditambah A dikali delta T. Nah, V ini sebenarnya adalah, kalau di notasi turunan itu adalah turunan S terhadap waktu. Atau bisa dibilang kecepatan ini kan adalah perubahan
apa ya, perubahan posisi, perubahan jarak gitu ya terhadap waktu. Jadi dia tiap waktu kan dia berubah kan posisinya, jaraknya makin nambah lagi, makin nambah lagi. Jadi kita bisa tulis dalam notasi turunan tuh ds per dt. Nah, ini kan sama dengan V0 ditambah A dikali delta T. Kayak gitu. Nah, ini dt-nya bisa kita pindahin ke kanan, jadi ds sama dengan V0 ditambah A dikali delta T. Nah, ini kita kasih kurung ya, nggak apa-apa ya. dt gitu. Atau nggak usah dikasih kurung juga nggak apa-apa sih. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau udah kayak gini, ya udah kita main integral aja kalau udah kayak gini ya. V integral, ya ini dari, katakanlah kalau misalnya dia titik nolnya 0 gitu ya, berarti ini dari 0 sampai S. Berarti ini hasilnya akan S sama dengan, karena ini diintegral terhadap waktu di sini ya, maka dia jadi V0 kali T ditambah A. Oh, ini delta ya. Ya udah deh, kita tulis sebagai T aja ya biar nggak pusing ya. Nah, sebagai T gitu. Dikali setengah T kuadrat. Karena yang diintegral di sini kan T ya. Oke. Habis itu kita dapat deh persamaan GLBB yang kedua, yaitu S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A T kuadrat. Nah, ini adalah persamaan GLBB kedua yang sering kita temui. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Tapi, GLBB, aku mungkin tadi cukup lupa juga untuk ngasih tahu di awal, bahwa GLBB ini dia memang ada percepatan, tapi percepatannya tetap. Jadi percepatannya ini konstan. Kalau tadi kan di GLB kita yang konstan itu kecepatannya kan. Kalau di GLBB yang konstan itu adalah percepatannya. Itu dua hal yang beda ya. Dua hal yang beda kan? Nah, jadi karena percepatannya konstan, maka si A di sini ini kita anggap sebagai suatu konstanta, nilai yang tetap, dan dia nggak ada kaitannya dengan fungsi waktu di sini gitu. Jadi mau kita bebas integralin kayak gini juga boleh ya. Nah, ini kita dapat nih persamaan GLBB yang kedua. Ya, kita nyebutnya GLBB 2 gitu ya. Nah, berikutnya yang ketiga, yaitu persamaan GLBB yang bakal kepake banget di beberapa kasus mekanika, karena persamaan ketiga ini kita mengeliminasi variabel waktu ya. Jadi gimana caranya tuh? Nah, tadi kan di awal aku udah mention ya yang persamaan ini. Ini yang ini. Kenapa tadi aku nyari delta T gitu ya? Karena kita akan pakai di sini. Jadi kita tulis ulang ya persamaan yang GLBB yang kedua. S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, sekarang kita lihat tadi kan T sama dengan apa? Nih, ya ini delta nih anggap aja T lah gitu ya. Ini sebenarnya masalah simbol aja sih. Ini kan T ya, T sama dengan V dikurang V0 dibagi A. Bisa kita ganti di sini. V0 dikali V kurang V0 dibagi A. Nah, ini karena T ini kan sama dengan ini. Jadi bisa kita apa namanya ya? Substitusi, kita ganti gitu. Seperti itu. Nah, ini setengah A T. T-nya ini kita pakai lagi V dikurang V0 per A. Nah, kali ini dikuadratkan. Nah, ini tinggal kita kali masuk satu-satu ke situ. Jadi V0 dikali V dikurang V0 kuadrat per A, ya kan? Ditambah setengah dikali A, setengah A ya. Nah, ini pakai identitas Newton. Jadi kalau misalnya ada A dikurang B terus dikuadratin, maka dia akan menjadi A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini sama aja ya. Jadi bisa kita tulis sebagai V kuadrat dikurang 2V dikali V0 ditambah V0 kuadrat. Nah, ini karena A-nya ikut kuadrat jadi A kuadrat gitu. Oke. Oke, ini aku hapus lagi ya, izin hapus. Nah, berikutnya kita tinggal lanjutin aja matematikanya. V0 dikali V dikurang V0 kuadrat per A ditambah. Nah, ini A-nya sama ya. Satu coret, ini juga coret. Jadi sisa ini bisa dikali ya. Jadi 1/2A gitu ya. Dikali dengan
V kuadrat dikurang 2V V0 ditambah V0 kuadrat. Nah ini kita pengen sama nih, si penyebutnya pengen kita samain. Yang ini 2A, yang ini A. Artinya nih, ini harus kita kali 2. Yang atas juga harus kita kali 2. Tapi di sini juga kali 2 ya, karena dia operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah ini karena udah sama ya, enak nih, bisa kita langsung satuin aja gitu ya. 2V0 kali V dikurang 2V0 kuadrat ditambah, nah ditambah yang ini, V kuadrat dikurang 2V V0 ditambah V0 kuadrat. Nah ini kan semuanya kan karena penyebutnya sama jadi 2A ya semuanya ya. Oke. Kita lihat ada yang sama. Ini coret sama ya. Terus di sini juga negatif 2V0 kuadrat ditambah V0 kuadrat berarti bisa kita tulis sebagai negatif V0 kuadrat ya ditambah V kuadrat per 2A. Nah tadi kan di atas kita lihat ini adalah S ya. Ini bisa kita tulis kayak gini. Sama dengan S gitu ya. Nah ini kalau kita perbaiki persamaannya, 2A pindahin ke sana. Jadinya adalah V kuadrat dikurang V0 kuadrat sama dengan 2AS gitu. Atau kalau mau secara general yang sering kita lihat adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah ini adalah persamaan GLBB ketiga yang akan terpakai di macam-macam deh. Nanti kita ngomongin hukum Newton apa segala macam, energi. Ini bakal kepake banget. Oke, jadi nanti kalau misalnya kamu ketemu soal kinematika di mana variabel waktunya nggak diketahui, maka persamaan yang pasti dipakai adalah ini, gitu. Ya, karena di sini nggak ada variabel waktu kan. Kalau kamu nggak tahu nih dari soal nggak dikasih tahu waktu T sama dengan berapa, maka persamaan ini yang akan dipakai. Biasanya seperti itu. Tapi kalau waktunya diketahui, kamu bisa pakai persamaan. Tergantung ya, kalau ditanyainnya kecepatan atau percepatan biasanya persamaan 1 sih. Tapi kalau kamu ditanya jarak gitu ya, biasanya persamaan kedua yang ini. Oke, itu aja yang mau aku bahas, GLB dan GLBP. Mungkin next aku akan coba bahas apa ya enaknya ya. Mungkin langsung ke hukum Newton kali ya. Ya mungkin itu aja yang bisa aku kasih tahu. Aku harap kamu baca lebih lanjut, mau itu di buku atau kamu nyari online atau mungkin nonton video-video lain dengan topik yang serupa, karena aku nggak bisa jamin ini udah mencakup semua materi dari GLB dan GLBB. Ini yang aku ingat aja gitu ya. Jadi makasih udah nonton, semoga bisa ngebantu kamu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan fisika.